Selalu dari tempat ini disuarakan berita pertobatan, saudaraku yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ya, yang sangat menguatkan setiap kita. Karena saya memperhatikan dan Tuhan juga kasih di hati saya perenungan-perenungan. Saya memperhatikan, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak saudara-saudara kita ya, banyak anak-anak Tuhan, banyak manusia di muka bumi ini saya perhatikan mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak kesesakan. Ya, saya perhatikan bahwa dosa itu, setan dan keinginan daging, saudaraku yang kasih Tuhan, membuat banyak masalah dalam rumah tangga, dalam hidup kita, dalam keuangan kita, dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, kesejahteraan manusia itu sendiri. Dosa, keinginan daging, dan setan, roh jahat, iblis, Lucifer, ya, legion, membuat manusia itu mengalami banyak masalah. Ya. Jadi bukan cuma setan yang kita kambing hitamkan, memang setan pembunuh manusia. Tapi keinginan daging, dosa itu membuat manusia mengalami banyak masalah, mengalami banyak persoalan, mengalami dihantui oleh perasaan bersalah. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa dan mulai muncul banyak masalah di dalam hidupnya. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kita, saudaraku yang kasih Tuhan, supaya kita sadar, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus rela terus diperbaiki, ditegur oleh firman Tuhan, dihajar, supaya kita tidak menjadi anak yang kalau kurang ajar nanti terlalu kasar, tidak sopan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tapi bahasanya sebenarnya yang paling tepat itu supaya tidak kurang ajar. Ya. Ya. Mengerikan, saudara. Sebenarnya kita yang binasa, saudara. Kalau kita pertahankan hidup kita, kalau kita hidup dikuasai oleh dosa, hidup terus dalam keinginan daging, hidup terus dikuasai oleh roh jahat, dan ini akan menghancurkan manusia, membawa manusia itu kepada kebinasaan, saudara yang kasih. Dan banyak saudara yang saudara bisa perhatikan, saya perhatikan dan saudara perhatikan bagaimana halunya kehidupan kita atau tipikal atau karakter hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin ada yang rajin, ya, rajin, ya, rajin, bekerja keras, sabar, iya, tidak mengenal lelah, iya, namun bermasalah dalam persekutuannya dengan firman dan Roh Kudus. Rajin bekerja, rajin pelayanan, tidak mengenal lelah, saudara yang kasih Tuhan, iya, sabar, ya, namun bermasalah dalam persekutuannya dengan Tuhan. Ya. Ada yang masih sudah ke gereja tapi masih percaya juga kepada para dukun, paranormal, penerawang, masih pergi menanyakan nasibnya, masih pergi menanyakan kenapa anakku belum dapat jodoh, ya, sampai anaknya dimandikan dengan bunga 7 rupa, ya, di kegelapan, dan menakutkan, saudaraku yang dan percaya, ya. Ada penyesatan seperti ajaran Bileam, saudaraku yang kasih Tuhan, ya, seorang pelihat tapi menyesatkan orang-orang Israel dan memperkenalkan wanita-wanita Moab dan mereka berzina. Ya. Ini mengerikan, ya. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudaraku yang kasih Tuhan. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sudah Kristen, sudah ke gereja, sudah Kristen. Dari lahir Kristen, katakan dari dalam kandungan sudah Kristen saya, Pak, katanya. Tapi belum mengenal Kristus dengan benar. Sehingga hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam perdukunan, hidup dalam perzinahan, hidup menikmati makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, makan darah,
daging binatang yang mati dicekik dan dalam percabulan. Ya, kemarin saya melayani satu anak muda, satu komunitas anak muda. Kebetulan tempatnya di Pantai Mertasari, ya. Jadi outdoor. Saya diundang melayani di sana dan saya menyampaikan firman Tuhan dan saya bertanya, ada sesuatu yang menghalangi Yesus bekerja dalam hidupmu. Saya tanya, apa itu? Dia bilang dendam. Apa itu? Bohong. Apa itu? Malas. Dia bilang. Apa itu? Saya mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Ya. Saya iri. Inilah yang menghalangi Yesus bekerja di dalam kehidupan kita. Menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Ini bagian dari keinginan daging. Ini bagian dari dosa. Yang menggagalkan anak-anak Tuhan. Yang membuat anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan tidak mengalami terobosan. Tidak mengalami berkat Tuhan. Tidak mengalami mujizat. Percabulan, perzinahan. Ya, dan ajaran Bileam ini dan Nicolas ajaran Nicolas ini, saudara-saudaraku, membuat, saudaraku yang kasih Tuhan, membuat gereja Tuhan, membuat anak-anak Tuhan hidup dalam kesesatan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam percabulan. Ya. Dan ini teguran, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini merupakan suatu teguran bagi setiap kita. Kita belajar, ya, dari jemaat Laodikia ini. Dan firman Tuhan, Yesus sendiri yang berbicara kepada mereka. Barang siapa ku kasih, dia akan kutegur. Ya. Walaupun saudara rajin, saudara bekerja keras, saudara tidak tidak kenal lelah melayani Tuhan. Tapi dalam persekutuannya dengan Tuhan, bermasalah. Doa paginya bermasalah. Ya, doa malam, ini gak menyangkut, bukan soal doa pagi, doa malam, doa siang. Tapi hubungan pribadinya bermasalah dengan Tuhan. Dan ini menjadi suatu perenungan buat kita, saudaraku yang guys, di tengah-tengah kesibukan kita. Mungkin kita sangat fanatik, saya orang Pantekosta, sekali Pantekosta tetap Pantekosta, itu bagus. Bagus sekali GPDI, tetap GPDI itu bagus sekali, ini tetap GPDI, tetap ini, tetap ini. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, ya, tidak punya persekutuan dengan Tuhan, fanatik, ya, fanatik dengan gerejanya, fanatik dengan sangat fanatik dengan gerejanya. Bahkan sampai mengkultuskan hamba Tuhan. Apa yang dikultuskan dari hamba Tuhan? Hamba Tuhan, ya hamba Tuhan hanya sebagai hamba. Tidak perlu dikultuskan. Kalaupun saya dipakai Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya dipakai Tuhan. Tidak perlu saudara kultuskan saya. Hanya Yesus yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, izinkan firman Allah untuk mengoreksi hidup kita hari ini. Ya, izinkan firman Allah, mungkin pribadi atau karakter ini masih melekat dalam hidup kita. Kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah di gereja, tapi kita masih bisa menyesatkan orang lain. Sudah Kristen, tapi kita membawa saudara kita, membawa anak kita, membawa keluarga kita kepada perdukunan, kepada para tidak normal. Menanyakan tentang nasib, menerawang kehidupan orang tersebut. Ya. Dan menyesatkan saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, dan juga ajaran yang lain. Coba kita lihat dulu dalam Wahyu pasal kedua. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Ini kompromis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kompromi dengan dosa. Gereja kompromi dengan dosa. Perhatikan ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu.
di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ajaran Bileam, ajaran yang menyesatkan. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Hati-hati saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, menyesatkan. Kamu yang sudah menikah, nah ini yang sesat. Sudah menikah boleh, ya, ya. Ini yang sesat, saudara. Menikah, yang penting kamu kasih jatah istrimu, ya. Satu istri, tapi boleh taruh wanita-wanita di mana-mana. Itu sebuah kesesatan, saudara. Bercerai itu boleh, itu sebuah kesesatan. Living together itu sebuah kesesatan. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang hidup dalam living together, tinggal sama-sama, tapi tidak didasari oleh sebuah kebenaran firman Allah. Itu cepat atau lambat, iblis akan menghabisi saudara. Akan menghancurkan dan membinasakan. Iblis itu pembunuh manusia, penyesat. Dan targetnya supaya manusia itu binasa, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu firman Tuhan, kita harus terima untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Ya. Yang memberi nasihat kepada Balak, ya, untuk menyesatkan orang-orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, ya, pengajaran atau ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Katakan haleluya. Katakan amin. Tujuan firman Allah, saudara, bukan untuk menghancurkan saudara. Bukan untuk memojokkan gereja Tuhan, saudara dan saya. Tapi untuk menyadarkan saudara dan saya. Supaya gereja, supaya setiap orang yang percaya hidup dalam pertobatan. Katakan haleluya. Katakan amin. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, saudaraku yang kasih Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Ya, kita cek lagi ya. Yang berikut ini, ya, jemaat yang korup ini, ya. Di tengah-tengah jemaat Tiatira. Di pasal yang kedua juga, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang berakhir lebih banyak daripada yang pertama. Rajin, punya iman, pelayanan, tekun, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Wanita Isabel, ya, hati-hati saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, wanita yang sangat memberi pengaruh, yang sangat berpengaruh, yang sangat dominan di dalam keluarga. Ya, membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Karena itu hati-hati saudara soal pengajaran ini. Hati-hati kalau ada pengajaran yang mengizinkan saudara memakan makanan penyembahan berhala, makanan yang sudah dipersembahkan kepada persembahan kepada penyembahan berhala atau oh nggak apa-apa bu, yang penting ibu bahagia bersama-sama dengan dia, bahagia bersama dengan suami orang, yang penting bapak bahagia dengan istri orang. Itu sebuah kesesatan saudara. Kalau ada yang mengajarkan saudara
Saudara, saya pernah temukan seperti itu, saya bilang bubar. Bubarkan ini. Saya bilang bubar. Dan puji Tuhan bubar. Kalau Anda mau melayani Tuhan, kalau Anda mau hidup di dalam Yesus, bubarkan. Ini bukan suamimu. Bubar. Bertobat dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, itu bubar. Dan menjadi hidup baru, sudah aku yang kasih Tuhan. Ya. Wanita ini sangat berpengaruh dalam rumah tangga. Dominan terhadap suami. Sehingga membuat anak-anaknya dan suaminya menyembah kepada berhala. Pembunuh nabi-nabi Tuhan. Penindas. Pembunuh hamba-hamba Tuhan. Yang bersekutu dengan roh-roh jahat, sudah aku yang kasih Tuhan. Ini berbahaya. Mengerikan, sudah aku yang kasih Tuhan. Ini mengerikan. Karena itu firman Tuhan begitu indah bagi setiap kita. Katakan haleluya. Coba katakan amin. Firman Tuhan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Iya. Karena teguran ini membawa kebahagiaan bagi setiap kita. Tolong bacakan Ayub pasal yang kelima ayat 17. Tolong worship leader bacakan Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-19. Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-19. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Sesungguhnya apa? Berbahagialah. Behold, happy is the man whom God correct. Yang dikoreksi, yang diperbaiki oleh Tuhan. Itu harus happy. Katakan amin. Saya happy ditegur oleh firman Tuhan. Coba katakan saya happy. Saya bahagia ditegur oleh Tuhan. Ditegur oleh firman Tuhan. Kalau saudara tanya mana Tuhannya? Ini firman. Yaitu Allah sendiri. Yang berbicara kepada setiap kita. Saya ini hanya menyampaikan firman buat saudara dan buat saya. Firman ini menegur saudara dan membuat kita happy. Katakan amin. Katakan saya happy. Saya tidak manyun hari ini. Saya happy. Coba tunjukkan wajah saudara yang happy. Haleluya. Katakan amin. Coba katakan saya happy. Saya bahagia. Katanya lebih tepat tuh. Saya bahagia. Kalau happy itu kan kayak macam wah happy gitu. Kayak macam wah mau clubbing nih happy gitu. Mau karaokean, bukan itu yang dimaksud. Happy itu bahagia, katakan haleluya. Amin. Saya bahagia. Jangan sampai saudara lebih bahagia nonton film Korea. Lebih bahagia saudara bisa netesin air mata sampai 1 ember. Tapi mendengarkan firman Tuhan tidak bisa menyentuh hati saudara. Apalagi ini saya sudah khotbah diiring oleh musik ini. Ini coba agak-agak mirip Korea dong. Enggak ada. Ya, enggak ada seperti itu. Ya. Ini enggak ada musik-musik Koreanya. Enggak ada kimchinya juga. Dan kiranya menyentuh setiap hati kita. Katakan haleluya. Saya enggak tahu saudara kalau nonton film Korea itu sampai saudara nangis atau enggak. Tapi bisa saja seperti itu, ya. Orang bisa nonton berjam-jam. Tapi dengar firman Tuhan, sudah dengar suara Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dengar perkataan Allah yang menghidupkan dan memberkati. Orang bisa kayak panas, ya, gelisah sudah. Tapi mendengarkan, ya, mendengarkan atau nonton film Korea ataupun film ya yang dari India, saudara bisa sampai menari-nari di mengelilingi pohon di depan rumah. Saking bahagianya. Saya percaya saudara lebih bahagia dari itu. Katakan haleluya. Katakan amin. Ditegur. Ditegur Tuhan itu membuat kita bahagia. Membuat kita bahagia karena apa? Ada pertobatan saudara yang kasih Tuhan. Membuat kita percaya kepada Tuhan. Dan kita ditegur hari ini supaya kita tidak hidup lagi dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan. Hidup dalam keraguan. Marta katakan, Yesus, Tuhan Yesus itu sudah berbau. Sudah 4 hari dia meninggal.
Padahal Yesus sudah katakan, Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ragu, bagaimana masa depanku, bagaimana jodohku, bagaimana hidupku ke depan ini. Bagaimana ke depan ini Tuhan. Ya itu gak salah saudara memikir, tapi jangan saudara fokus bagaimana Tuhan sudah baik. Yang benar adalah bersyukur. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ketinggian. Iya. Coba oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Coba sama-sama ya kita nyanyi sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sama-sama ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena, amin, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa. Saudara, biarlah kita ditegur hari ini dari segala keraguan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, dari segala kesombongan kita, kehidupan kita yang pesta pora, kehidupan kita yang mabuk-mabukan, kehidupan kita yang mengalami, yang masih hidup dalam seks bebas, pornografi,
kedegilan hati, ketidaktaatan, mencobai Tuhan, kemunafikan dan kepura-puraan hari ini, kepalsuan, perasaan hebat, kesombongan, kehidupan yang tidak tertib. Dari persemutan kita dibebaskan, kita bertobat hari ini dari perbuatan-perbuatan yang jahat, ketidaktaatan, ketidakjujuran, dan pemberontakan. Baik itu masih terjadi dalam pikiran kita, di hati kita, belum dalam tindakan kita. Tapi ada pemberontakan, ada persemutan di hati kita. Kita harus bertobat hari ini dari mempermainkan Tuhan, kehidupan yang najis, yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, kita bebas. Haleluya, bertobat hari ini dari segala mabuk-mabukan, keterikatan dengan pornografi, keterikatan dengan narkoba, keterikatan dengan dosa perselingkuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saudaraku yang kasih Tuhan ditegur dari sikap hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya saudara bertobat. Semua mengalami pertobatan, supaya hidup dalam pertobatan. Katakan haleluya. Itulah tujuan dari teguran itu, katakan amin. Katakan haleluya. Supaya bertobat dan tidak alami kematian kekal. Supaya tidak alami hidup yang sia-sia. Supaya tidak mengalami disiksa dengan api kekal. Saudara, maksud dan tujuan Allah sangat mulia, saudara, supaya kita diperbaiki, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah jalan. Karena itu hamba Tuhan harus berani, saudara, dan disuruh oleh Tuhan. Ya, dalam Yeremia pasal yang ke-44, saudara, hamba Tuhan disuruh oleh Tuhan untuk menegur, ya, dan diberi oleh Tuhan otoritas dalam Mika pasal yang ketiga ayat 8 untuk menyampaikan firman, untuk menegur. Ya, katakan haleluya. Menegur, katakan haleluya. Coba katakan, saya senang ditegur. Saya suka ditegur. Saya nikmati teguran Tuhan, katakan. Saya menikmati teguran Tuhan, katakan amin. Saya senang ditegur oleh gembala, katakan amin. Haleluya. Ditegur, ya. Dan ditegur dengan sabar, katakan amin. Ditegur dengan terus terang, ditegur dengan tegas. Kalau tidak takut juga, saudara yang kasih Tuhan, tidak bertobat juga, maka akan ditegur di depan semua orang. Karena itu Alkitabiah dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat 20. Dan kita tegur, ya, seperti saudara, sudah dengan sabar, sudah dengan tegas, dengan terus terang, ya, dengan tidak takut. Hamba Tuhan tidak boleh takut, ya, untuk menegur di depan. Kalau tidak bertobat juga di depan semua orang, di depan jemaat, ya, sebelum, ya, sudah kita tegur seperti saudara, tapi juga tidak mau bertobat, ya, kita tegur di depan semua orang, bukan untuk mempermalukan, tapi supaya orang ini bertobat. Katakan haleluya. Katakan amin. Iya, memang bagi orang yang tidak mengerti, saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti mereka akan menilai, oh gembalanya, ya, oh keras, ya, tegas, ya, tidak punya perasaan mungkin gembalanya, pendetanya. Tidak, saudara. Supaya saudara kembali ke jalan Tuhan, katakan amin. Tujuannya adalah supaya kembali ke jalan Tuhan, supaya saudara diberkati, supaya tidak tersesat, supaya tidak alami kematian, ya. Dalam Amsal pasal 10 ayat 17, supaya tidak tersesat. Tolong bacakan, ya. Supaya tidak tersesat. Coba tolong bantukan, mau sebelir batu, bacakan. Amsal 10 ayat yang ke-17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, mengabaikan teguran, tersesat. Ya, Amsal pasal 15 ayat 10. Amsal 15 ayat yang ke-10, didikan yang keras adalah bagi yang orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Akan mati. Sia-sia. Kalau saudara gak suka ditegur, kita gak suka ditegur, suami gak suka tegur istrinya, atau istri juga gak suka kasih tegur supaya suami, mati sia-sia. Kalau istri sudah bilang, Pak hati-hati ya, hati-hati ada lubang, ya, nggak diindahkan. Hati-hati Pak, atau istri, hati-hati Mi, hati-hati Ma, ya.
Hati-hati istriku, hati-hati. Istriku, mama dari anak-anakku, hati-hati. Nonton Korea itu sampai berjam-jam, itu tidak baik. Main handphone seharian itu tidak baik. Satu harian lihat Instagram, lihat Facebook, lihat YouTube, lihat film-film Korea itu tidak baik. Nanti matanya rabun. Udah ditegur, tidak diindahkan, maka buta saudara. Ya. Hati-hati, jangan sampai saudara hidup kita ini kita habiskan waktu kita di sosial media. Ambil waktu berdoa, katakan haleluya. Coba katakan, taruh begini, saya mau ambil waktu berdoa. Saya mau ambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara diingatkan hari ini. Itu memang free will saudara. Itu hak saudara. Itu hak saudara menggunakan handphone saudara 24 jam sehari. Tapi di sini, di pastori ini, menggunakan handphone sampai jam 11 malam. Ya, cukup pengerja harus istirahat dengan baik, ya, supaya mereka bisa istirahat dan bisa melayani. Ya. Saudara, semua punya hak bebas. Tapi saya mengingatkan, jangan sampai saudara setiap waktu pegang handphone dan lihat handphone sampai saudara jalan nggak lihat batu jatuh, nggak tunggu batu yang besar membuat kita bisa terluka besar. Sudah batu kecil kalau sudah nggak lihat sudah bisa jatuh dan bisa masuk rumah sakit dan bisa goodbye. Jangan sampai itu terjadi. Jangan tunggu batu kecil, batu besar, batu kecil saja bisa membuat orang bisa jatuh dan bahaya. Karena itu sudah, kalau sudah diingatkan, terimalah teguran Tuhan, terimalah firman Tuhan. Supaya saudara kita tidak mengalami kematian kekal, supaya tidak tersesat. Namun kita ada di jalan Tuhan, katakan haleluya. Katakan amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara kembali, saudaraku yang kasih Tuhan, karena ini sangat penting. Ini sebenarnya, ini kalau saya lihat khotbah saya ini tanggal 17 bulan 7 2016. Ya, catatan khotbah saya ini 17 bulan Juli 2016. Ini khotbah saya ibadah raya 2. Tapi menarik, saya sangat diberkati ketika saya membaca lagi dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya, dan saya percaya ini memberkati saudara. Katakan haleluya. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Kita tidak boleh biarkan Isabel dalam hidup kita. Spirit Isabel. Dan Isabel ini kalau sudah perhatikan tadi sudah firman Tuhan sampaikan. Ini menyesatkan. Ini merusak. Ya. Jangan sampai Isabel ini rohnya ini membawa kita menyembah kepada berhala. Menyembah kepada berhala. Karena dia jahat di mata Tuhan. Ini jahat di mata Tuhan. Ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Membuat Allah kita itu cemburu. Sudah aku yang Allah yang kita sembah, Allah yang cemburu. Ya, roh Isabel, roh yang menyesatkan dan mengancam, membunuh nabi-nabi Tuhan. Sudah aku yang kasih Tuhan. Ya, dan saya perhatikan di dalam catatan saya ini, sudah aku yang kasih Tuhan. Sifatnya dalam 1 Raja-Raja pasal kedua, 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 7 menguasai, ya. Isabel ini menguasai, menindas, mengatur suami, mengatur Tuhan, memerintah suami, memerintah Tuhan yang seharusnya tunduk kepada suami, ya. Namun menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina, makan makanan persembahan berhala, ya. Membunuh nabi-nabi Tuhan. Jangan membiarkan roh Isabel untuk mengajar, untuk menyesatkan banyak orang. Karena ajarannya bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan haleluya. Jangan biarkan Isabel mengajar, melayani. Karena Isabel ini tidak tunduk kepada Kristus, kepada suami. Dan ini harus dihentikan sampai ia bertobat. Katakan haleluya. Katakan amin.
Ini yang dimaksud saudara. Kalau saudara berpikir pelayanan itu gampang, itu salah besar. Ya. Melayani itu harus benar, katakan haleluya. Harus dalam pertobatan. Harus dalam kebenaran. Sekalipun banyak orang dalam pelayanan masih dalam pelayanan tapi hidup di dalam dosa. Firman Tuhan katakan, ya. Coba kita lihat lagi ya dalam pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua, ayat yang ke-20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala, dan aku memberikan dia waktu untuk bertobat. Diberikan waktu untuk bertobat. Setiap orang diberi oleh Tuhan untuk bertobat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Kasih karunia Tuhan dinyatakan, diberikan kepada kita. Tuhan beri waktu untuk bertobat. Tuhan beri waktu untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun firman, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Karena itu hati-hati spirit Isabel, roh Isabel yang menyesatkan, yang dominan, yang mengatur suami, yang tidak tunduk kepada suami, yang tidak tunduk kepada Tuhan, yang tidak tunduk kepada gembala. Saudara mau melayani, namun saudara tidak tunduk kepada gembala. No way, nehi. Ya. Di sini tidak ada lagi seperti itu. Nehi, nehi, nehi. Tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi. Kalau tidak bertobat, lebih bagus tidak pelayanan. Haleluya. Amin. Kalau saudara mau hidup duniawi, memang saudara aku yang kasih Tuhan. Tuhan kasih free will buat kita. Tuhan kasih free will. Tapi saudara jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Jangan gunakan kasih karunia Tuhan untuk bermain-main lagi dengan dosa. Kalau dulu saya belum banyak belajar dalam pelayanan. Ya, saya masih kasih kesempatan. Sekarang harus benar-benar bertobat. Sekalipun dia sudah sekolah Alkitab tapi tidak bertobat, no way. Karena sekolah Alkitab tidak jadi jaminan buat orang bertobat. Harus bertobat, makanya harus TC. TC pun harus juga bertobat. Sekarang tidak ada lagi kirim sekolah Alkitab, gampang kirim sekolah Alkitab. Tapi kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, di sekolah Alkitab tidak bertobat lagi. Aduh, bukan dikirim sekolah Alkitab supaya bertobat. Dibuat sekolah teologi supaya bertobat. Bukan, sebelum sekolah Alkitab sudah harus bertobat. Tapi banyak yang memanipulasi, saudaraku yang kasih Tuhan. Banyak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Bahkan menyalahkan karunia-karunia yang Tuhan beri, menjadikan pelayanan untuk menjadi sumber uang, sumber pendapatan, sumber popularitas. Menjadikan pelayanan menjadi satu tempat untuk menunjukkan kepada dunia saya sangat rohani hari-hari ini. Tidak, saudara. Hari ini harus bertobat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Harus dihentikan sampai ia bertobat. Ya, ini khotbah saya 2016.
Saya bisa kasih kepada saudara dan juga kepada, ini catatan khotbah saya. Tolong dihentikan sampai ia bertobat. Saudara, jangan main-main dengan dosa. Amin. Suami istri, haleluya. Haleluya. Jangan tegang dulu. Bagaimana suami istri? Semua bagus? Amin. Apa semua janda di sini? Atau semua single di sini? Cuman satu aja yang suami istri ya. Oh dua keluarga suami istri. Sisanya solo. Haleluya. Ya ada juga ibu tiga. Cuman suaminya nggak hadir ya. Ada juga ibu-ibu yang suaminya tidak hadir karena pekerjaan ya. Dan tanggung jawab keluarga. Ibu-ibu jangan asam dulu lihat saya. Wah ini keras sekali, ini sepertinya khusus wanita. Ini khusus semua orang percaya. Khusus semua orang percaya. Tapi jangan sampai spirit Isabel ini merasuki gereja Tuhan, merasuki hidup kita. Karena ini akan menghancurkan, menyesatkan. Karena kesesatan itu membawa gereja kepada kebinasaan, saudaraku yang kasih. Karena itu ditegur, saudaraku yang kasih Tuhan, supaya jangan membiarkan ya ajaran Bileam, ajaran Nikolus, ya ajaran Isabel, jangan sampai ini menguasai kita. Jangan sampai ini merasuki hidup kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita izinkan Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena di luar Tuhan, saudaraku, di luar Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, itu akan menjadi sia-sia. Setiap prestasi, setiap piala, setiap kesuksesan, kalau saudara hidup di luar Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Pencapaian, kreativitas, kehebatan, prestasi, ya, ukiran saudara yang saudara kerjakan dengan penuh keringat yang banyak, saudara, tetesan darah dan keringat. Tapi kalau saudara lakukan itu di luar Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Karena itu hari ini saudara yang kasih Tuhan, ya, tadi sudah saya sampaikan, ini menjadi suatu kesimpulan. Jangan membiarkan Isabel untuk mengajar atau menyesatkan banyak orang. Karena ajarannya bertentangan dengan firman. Hidupnya bertentangan dengan firman. Jangan biarkan melayani orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak tunduk kepada gembala. Kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Yang tidak tunduk kepada suami. Jangan biarkan melayani Tuhan. Jangan percayakan melayani Tuhan. Atau melayani jemaat. Saudara, hentikan. Ya, hentikan. Sampai ia bertobat. Tidak ada lagi kompromi dengan dosa. Alkitab tidak melarang, melarang wanita melayani. Alkitab tidak melarang wanita, laki-laki, atau siapa saja melayani Tuhan. Secara khusus, wanita tidak dilarang untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan melarang wanita penyesat, wanita kafir untuk melayani, untuk mengajar. Ya. Tuhan beri waktu untuk bertobat bagi setiap kita. Supaya kita setia dan kita mau. Ya, Tuhan mau supaya setiap kita setia dan mengikuti teladannya Yesus. Katakan haleluya. Ditegur supaya kita mengikuti teladannya Yesus. Supaya kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam ketaatan, taat sampai mati, setia sampai mati. Katakan haleluya. Tidak ada manipulasi dalam pelayanan Yesus. Ada kemurnian, ada ketulusan, ada kesungguhan. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari saudara. Kita belajar dari Yesus, saudara. Kita melayani, kita ikuti teladan Yesus. Kita melayani dengan kemurahan. Kita melayani dengan sikap mengampuni. Kita melayani dengan penuh pengorbanan. Kita melayani dengan iman, dengan kasih, dengan sungguh-sungguh.
dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Kita mengiring Yesus tanpa ada paksaan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara mengiring Yesus karena sudah memahami, mengerti bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat. Yesus jawaban hidupku. Yesus keperluan hidupku. Kita iring Yesus karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada segala-galanya. Katakan haleluya. Ada keselamatan, ada mujizat, ada pemulihan, ada tanda-tanda heran, ada kesejahteraan. Semuanya ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita nikmati surga. Ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus diberikan kepada setiap kita untuk menolong kita, untuk memimpin kita kepada segala kebenaran itu. Kita menerima segala-galanya di dalam Yesus. Orang berpikir bagaimana saya bisa menerima segala-galanya. Ya, semua ada di dalam Yesus. Semua ada damai sejahtera dan sukacita. Ada berkat-berkat Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, oh Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kesembuhan. Tuhan beri mujizat. Tuhan beri berkat bagi setiap kita. Saya aja terheran-heran, saudara. Saya terheran-heran melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Penyertaan Tuhan dalam hidup saya sampai hari ini. Dan keluarga saya. Saya melihat perbuatan Tuhan, tangan Tuhan. Saya terheran-heran. Saya terheran-heran, saudara yang kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Saya tidak pernah meminta-minta kepada saudara, kepada jemaat. Saya tidak pernah memaksakan saudara. Saya tidak pernah meminta-minta. Tapi Tuhan pelihara. Katakan haleluya. Tuhan pelihara. Saudara, kita hanya melayani Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Di dalam Yesus segala-galanya ada. Di dalam Yesus ada kebahagiaan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Saya hanya berdoa dalam nama Yesus. Istri saya berdoa dalam nama Yesus. Pengerja berdoa dalam nama Yesus. Sakit batu ginjal itu hilang. Batu itu hilang. Hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, saya percaya juga saudara ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, saya percaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang mengandalkan Tuhan, yang sudah meninggalkan dosa, meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama, saya percaya Tuhan dengar doa kita. Tuhan dengar. Doa-doa kita tidak dijawab karena ada dosa yang menghalangi setiap doa-doa kita dijawab. Kalau itu dibereskan, saya percaya berkat saudara juga akan mengalir. Kasih Allah juga mengalir. Damai sejahtera juga mengalir. Mujizat Tuhan mengalir. Jangan ada niat-niat jahat di hati kita. Pastikan itu. Jangan ada niat-niat jahat di hati kita. Baru niat jahat saja itu sudah menghalangi, saudara. Itu baru terjadi pikiran di hati kita, di hati pikiran kita terjadi ada niat jahat. Itu menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena itu kita harus beres di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ku telah mati sama-sama dan tinggalkan